Kabar janga. Kaban kuladi udah ada amai buku bergambar di hadapan kandi. Amun udah siapam hindam kita di mendingai kenyam kabar janga ini. Ingat, umpama kandi mendingai bunyi musik, buka lagi buku anu kandi inting ini kesebalahnya. Nah, hindam kita di mendingai kenyam. Gambar 1. Sebelum penciptaan. Mula-mulanya tai sabaisi manusia, binatang, arai, matahari, uan anu lain-lainnya. Keadaannya tai patang tambah jata atur. Tapi urang anu ada tai, tajak mulanya tai, damai tai Allah. Allah ini tai uan dalam bahasa kita, damai tai dua tak. Uan perkataannya mah, Allah menciptakan semua anu ada di dunia ini. Umpamanya ndai, matahari, bulan, bintang, tanah, wan anu lain-lainnya. Gambar 2. Perkataan Allah. Buku anu digambar ini tai damai tai Alkitab. Kabaran nu kai sampaikan ini tai angkat di Alkitab. Di dalam Alkitab Allah bepandiruan kita. Alkitab memadahkan macam apa Allah hitai. Uan macam apa perintah-perintahnya. Bukunya Allah kasih ungguh wan manusia. Alkitab memadahkan macam apa supaya manusia itai ulih selamat. Cada labu kehukuman api neraka. Gambar 3. Penciptaan. Allah menjadikan uan menciptakan segala macam kayu, burung, ikan, uan binatang. Semua anu diciptakannya teh janga puntan. Manusia bae diciptakan Allah. Allah menyuruh manusia menjadi penguasa semua anu diciptakannya. Allah teh mau semua anu diciptakannya hidup janga, damai, uan taatur. Gambar 4. Adam wan Hawa. Lelaki anu pertama-tama unggutai damai tai Adam. Tadangkan anu betina di damai Hawa. Adam wan Hawa hidupnya menunggu di sebuah kabun. Damainya tai kabun Idin. Allah bepandir kaya di. Buah kayu di kabun ini ulih kan dimakan. Tapi pukunya buah hanu sebuti ini ijakan dimakan. Umpama kan dimakan, kan dihukum. Jadi ada buah kayu anu dipangemakan. Tetapi sitan datang menipu Adam wan Hawa. Lalu Adam wan Hawa makan buah kayu anu dipanga itai. Adam wan Hawa melanggar perintah Allah. Adam wan Hawa baulah dosa. Sehingga ia dihukum Allah. Adam wan Hawa diusir angkat di kabun Idin. Tetapi Allah memang mengasihi ia diungguh. Allah memadahkan wan yadi bahwa Allah akan mengirim urang anu ulih menghapuskan dosa. Gambar 5. Kain wan Habil. Adam wan Hawa udah labuh ke dalam dosa. Artinya, semua keturunan Adam wan Hawa labuh juam ke dalam dosa. Manusia anu mainting kayu ini damai tai Kain. Kain ini tai anak Adam wan Hawa. Kain kebancinya ungguh wan adiknya. Kain memangkung adiknya Habil sampai mati. Kain baulah dosa. Jadi kita di ini semuanya kalah baulah dosa. Tetapi kita tidak mau mengakuinya. Kita tiap kali memahuk, main judi, membetina, malalaki,
baniat ke mata arai, ke kayu, ke bukit, uan ke anu lain-lainnya. Tuhan cesanang kita, baulah dosa. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam wan Hawa makin lambat, makin jahat. Sehingga Allah menghukum ia di. Banjir besar mau datang sebagai hukuman Allah. Tapi masih ada orang anu mau percaya wan Allah. Dama orang itai Nuh. Allah menyuruh Nuh baulah perahu besar. Talah perahu itu jadi, Nuh wan kaban kulanya, keluarganya tamak ke perahu itu. Nuh mau membai orang lain tamak ke perahu itu. Tapi ia dica mau. Ia dica percaya wan Allah mau menghukum ia di. Gambar 7. Banjir. Udah itu, Nuh wan kaban kulanya tamak ke dalam perahu. Allah menyunduk halawangan perahu itu. Udah itu hujan besar turun. Sehingga banjir besar datang. Semuanya tenggelam ke arai. Orang banyak mau umpat Nuh ke dalam perahu. Tapi tidak dapat. Karena Allah udah menyunduk halawangan perahu itu. Pokoknya, semua orang anu ada di luar perahu itu semuanya mati. Sebab ia dica mau percaya wan Allah. Nuh wan kaban kulanya selamat. Sebab ia ditaat wan percaya wan Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah, wan Ishak. Abraham ini tai keturunan Nuh. Abraham percaya wan Allah. Allah berjanji ke Abraham wan bininya anu mandulitai bahwa ia akan mempunyai anak. Udah ia tuha ungguham, barulah ia baanak. Anak ia tai damainya tai Ishak. Allah memadahkan wan ia melalui keturunan Ishak akan datang saurang penyelamat. Urang anu dapat menghilangkan dosa manusia. Dosa kita semuanya. Gambar 9. Musa wan pempadah Allah. Musa ini tai keturunan Abraham wan Ishak. Musa percaya wan Allah. Allah menyuruh Musa naik ke puncak gunung. Di puncak gunung itu Allah memadahkan perintah-perintahnya ke Musa. Di gambar kita menilik Musa turun angkat di gunung, mahambin perintah atau pempadah Allah. Allah menyuruh Musa memadahkan perintahnya itu ke setiap manusia. Allah mau supaya manusia tunduk napa anu diperintahkan oleh Allah. Gambar 10. 10 perintah Allah. Beberapa perintah Allah anu dipadahkan Musa anu digambar. Gambar di pucuk. Ija menyembah patung wan banda-banda lain. Gambar di tengah. Dalam seminggu, ana mari kita bekerja. Hari ke-7 kita berhenti. Karena hari itu kita menyembah Tuhan. Gambar di kanan di pucuk. Babiak harus menghormati orang tuanya. Gambar di kiri di bawah. Ija membunuh manusia. Gambar di tengah. Ija membatina. Ija mau wan bini orang lain selain wan bini sendiri. Gambar di kanan di bawah. Ija mengalit.
ija merencanakan mengalit barang orang lain. Gambar 11. Kurban binatang penghapus dosa. Zaman Abraham wan Musa, wan kita baulah dosa, Allah menyuruh kita menyembelih domba. Orang itu menyembelih domba sebab ia menyesali dosanya. Tetapi sekarang ini kita caparlu lagi menyembelih domba atau binatang anu lainnya sebagai tanda penghapus dosa kita. Karena Allah itai udah menjadi manusia, damanya tai Yesus. Yesus sudah mati, dihukum menggantikan kita untuk menghilangkan dosa kita. Yesus dipangkung, dipaku lengannya wan pahanya di kayu, sampai ia dibunuh. Tetapi udah itu, ia bangkit, hari ketiga angkat di kuburannya. Seharusnya kita saikung kita mah menanggung hukuman itu. Karena kita banyak baulah dosa. Tetapi karena Allah kasih sungguh wan manusia, Allah jangan menimpakan hukuman itu ke kita, melainkan ke dirinya sendiri, supaya anu mau percaya wan Allah jadi hukum, tetapi boleh keselamatan. Umpamanya kita mengaku dosa kita, wan percaya ke Tuhan Yesus, maka segala dosa kita itai diampuni oleh Allah. Gambar 12. Malaikat wan Maria. Nah, macam ini kisahnya tai. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tai. Yesus menapati janji Allah ke Adam wan Hawa. Yesus ini tiam penyelamat itai. Orang anu dapat menghilangkan wan menghapus dosa itai. Ada betina dara, damanya tai Maria. Maria ini tai agi perawan, balum kala beguringan wan lalaki. Ia udah betunangan 6 wan Yusuf. Satu hari datang malaikat Allah ke Maria. Ujai malaikat itu, Allah menyuruh Kaam mengandung babiak suci, babiak anu sabaisi dosanya. Anak itu harus Kaam damai Yesus. Yesus ini tiam anu dapat menghapuskan dosa itai. Masalah ini pun dipadahkan juam malaikat wan Yusuf di dalam migaunya. Yusuf cia beguringan wan Maria sampai Yesus lahir. Jadi Yesus lahir bukan oleh Yusuf beguringan wan Maria, tetapi Yesus ini tai lahir oleh Roh Suci. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan Maria mengandung, Maria memperanakan babiak lalaki. Malam itu Maria melahirkan, malam itu juam malaikat Allah datang ke kumpulan penjaga binatang domba. Ujai malaikat itu, pada malam ini penyelamat anu dijanjikan Allah itai udah lahir. Damanya tai Yesus, urang anu dapat menghapuskan dosa. Udah itu para penjaga itu mencari Yesus untuk menyembahnya. Gambar 14. Yesus seperti kita manusia. Yesus menjadi basar macam manusia lainnya. Dalam gambar sebelah kiri kita tilik Yesus berumur 12 tahun. Ia ulih mengajar siapa Allah tai ka orang-orang ahli agama. Segala sesuatu Tuhan Yesus tahu. Sabab ia itai sebenarnya Allah itiam. Macam di gambar sebelah kanan kita menilik Tuhan Yesus udah berumur 30 tahun.
tangah mengajar orang banyak. Ada orang anu mau percaya, ada juang orang cia mau percaya. Napa anu diajarkan Tuhan Yesus? Tetapi Allah memadahkan Tuhan Yesus itai sebenarnya Allah sendiri. Allah itai mau kita ditunduk, taat. Napa anu diajarkan oleh Tuhan Yesus? Gambar 15. Kebangkitan Tuhan Yesus. Allah anu kita percayai itai, damainya itai Tuhan Yesus. Ia pokoknya handala nunggu. Ia lebih hibat angkat di segala sitan wan dukun. Coba kita tilik gambar di sebelah kiri. Tuhan Yesus ulih menjanggarkan orang buta. Gambar di tengah, Tuhan Yesus ulih menghidupkan lagi orang udah matian. Gambar di sebelah kanan, Tuhan Yesus ulih bajalan di pucuk karai. Pokoknya Tuhan Yesus itai maha kuasa. Gambar 16. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus melakukan anu baik uan janga puntan. Ia cekala baulah dosa. Tuhan Yesus memadahkan tantang Allah. Ia mau supaya manusia taat uan Allah. Tuhan Yesus memadahkan ke orang banyak bahwa ia di baulah dosa. Tetapi ia dibaji hati. Lalu ia menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipangkung, diludahi uan diulu-ulu. Tapi Tuhan Yesus jam lawan. Napa sababnya? Tuhan Yesus mau diulah macam itu? Sabab ia mau menanggung dosa kita manusia. Gambar 7 balat. Tuhan Yesus dipaku. Tuhan Yesus hanya disiksa, tapi paha uan langannya dipaku di kayu. Ia disalib. Allah memadahkan kematian Tuhan Yesus itai kurban karena dosa kita manusia. Tuhan Yesus mekul dosa kita di semuanya sampai ia mati. Umpama kita mengakui dosa kita, uan mau percaya uan Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Nah, mau ai percaya uan Tuhan Yesus, anu maikul segala dosa kita itai. Amunah seselamata, percaya dam uan Tuhan Yesus. Gambar 18. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati dipaku di kayu salib, anak buahnya menguburkannya di sebuah bukit batu. Udah itu kuburan itai ditukup wan batu basar. Udah 3 hari Maria wan kengkabanannya datang ke kuburan Tuhan Yesus. Tapi mayat Tuhan Yesus sebaisi di kuburan itu. Anu ada tai hanya malaikat. Ujai malaikat itu. Tuhan Yesus sebaisi dini. Tuhan Yesus udah hidup lagi Sampai sekarang Tuhan Yesus tetap hidup. Umpama kita berdua ka iya Tuhan Yesus mendingaikan dua kita. Uan mau memperhatikan hidup kita. Gambar 19. Tumas. Setelah Tuhan Yesus hidup lagi, banyak kurang menilikia. Uan bapandir uan ia. Tetapi Tuhan Yesus dia tampil di hadapan anak buahnya, anu bernama Tumas. Sehingga Tumas dia percaya, uan Tuhan Yesus itai bangkit. Ujai Tumas, uan aku balu menilik bakas luka paku di paha uan di langannya. Jariham
aku percaya. Udah itu Tuhan Yesus datang ke hadapan Thomas memandangkan bakas lukanya. Setelah itu barulah Thomas percaya wan Tuhan Yesus itai. Udah bangkit hidup lagi. Tetapi udah Tuhan Yesus mau supaya kita dipercaya wan ia. Walaupun kita zaman miliki ya wan mata kepala kita. Gambar 20. Tuhan Yesus naik ke surga. Udah 40 hari Tuhan Yesus bangkit. Ia membawa anak buahnya ke pucuk bukit. Ujai Tuhan Yesus ke anak buahnya. Sebentar lagi aku naikkan ke surga. Amun aku udah ke surga kandi harus memadahkan tantang aku ke semua manusia. Wan setiap orang mau percaya wan aku, pasti dosanya diampuni. Udah itu, amun ia udah mati ia ulih tinggal wan aku di surga. Udah itu anak buah Tuhan Yesus menilikkan Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu malaikat datang ke anak buah Tuhan Yesus. Ujai malaikat itu, intah hari baik Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Tuhan Yesus mengangkat uan maumbai orang ke surga. Anu setiap orang percaya uan ia. Nah, mau ai jada ai kandi percaya uan Tuhan Yesus. Ujai kandi dapat ke surga. Gambar 21. Salib. Salib wadah Tuhan Yesus dipaku mengingatkan kita macam apa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cada berdosa, tetapi biarpun macam itu ia rela disiksa wan mati di salib untuk maikul dosa kita di semua. Udah mati Tuhan Yesus hidup lagi. Naik wan tinggal di surga. Sekarang ini ia selalu mau menolong orang anu mau percaya wan ia. Wan kita mengakui dosa kita ditambah mau percaya wan Tuhan Yesus, maka semua dosa kita dihapuskan. Artinya kita ulih tinggal wan Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus memadahkan wan kita. Ada dua jalan. Ada jalan anu ancik, ada jalan anu basar. Setiap manusia sebenarnya dari jalan ancik. Udah di jalan anu basar. Jalan ini jalan anu menuju api neraka. Anu dapat dipadamkan. Tetapi wan kita percaya wan Tuhan Yesus ditambah taat wan pempadahnya. Artinya kita dipadahkan angkat di jalan basar ke jalan anu wancik. Jalan anu wancik ini jalan menuju ke surga. Mau aikan dipercaya wan Tuhan Yesus? Wan berjalan di jalan anu wancik. Wan kandi mau percaya padahkan wan Tuhan Yesus macam ini. Tuhan Yesus, aku mengaku, aku ini orang berdosa. Aku percaya wan Tuhan Yesus disalib sampai mati karena mekul dosaku. Tuhan, ampuni aku wan ubah dam hidupku ini. Aku mau ungguh tinggal wan Allah di saruga. Amin. Kaban kula di wan kandi ungguh-ungguh bapadah ke Tuhan Yesus macam itu. Tuhan Yesus menjadikan kandi kabannya, anak buahnya. Ia itai macam bapak kandi.
Gambar 23. Anak buah Allah. Uan kita percaya uan Tuhan Yesus sitai mati untuk dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mau ubah hidup kita menjadi lebih jangan. Macam ini tiam orang anu dipadahkan udah percaya amitai. Ia ulih menalau Allah itai Bapa. Urang udah percaya amitai dikatakan anak buah Allah. Allah itai mengasihi semua orang angkat di suku mana baik ia. Macam di gambar ini kita menilik Tuhan Yesus menyambut orang-orang anu percaya uan ia. Allah mau kita dipercaya uan Tuhan Yesus. Ujai kita menjadi anak buah Allah. Gambar 24. Yesus uan Nikodemus. Macam di gambar ini kita menilik Tuhan Yesus bapandir uan orang ahli agama damayatai Nikodemus. Tuhan Yesus memadahkan uan ia mau masuk ke surga, maka jiwanya harus dijangai dahlahu. Orang anu dapat menjangai jiwa atau hati kita itai roh suci. Uan kita caulih menjangai jiwa kita, sabab kita udah berdosa. Tetapi uan kita mengaku dosa kita ditambah percaya uan Tuhan Yesus, anu urang menghapuskan dosa itai, maka roh suci baulah kita janga. Dah itu Nikodemus mengaku dosanya, uan percaya ke Tuhan Yesus. Urang anu dapat menghapuskan dosa itai. Nah, macam apa uan kita? Hindam kita percayaan uan Allah anu didamai Tuhan Yesus itai. Gambar 25. Kedatangan Roh Suci. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, ia memadahkan akan mendatangkan panulung anak buahnya. Udah Tuhan Yesus pulangam ke surga, anak buahnya bakumpul uan berdoa sama-sama. Waktu ia di berdoa, Roh Suci datang ke ia di, mahinggapi ia di. Roh Suci itai maujuki ia di ilmu kekuatan untuk mengarajakan napa anu diperintahkan Tuhan Yesus ka ia di. Gambar 26. Bajalan di anu tarang. Urang anu percaya uan Tuhan Yesus macam urang bajalan di kampa patangan. Sabab sabai silam punya, ia dipukuknya sasat. Tapi uan urang udah percaya uan Tuhan Yesus, urang itai bajalan di jalan tarang. Roh Suci anu urang maunjukkan jalan itai. Ia pukuknya siap manulung kita. Roh Suci itai menarangi jalan kita uan pampadah Allah. Gambar 27. Kita harus taat uan pampadah Allah. Urang anu udah percaya amitai milik Tuhan Yesus. Artinya ia harus menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ia harus taat napa anu diperintahkan oleh Tuhan Yesus ditambah ajin sembayang. Alkitab memadahkan uan kita caulih membatina, mangalit, malalaki, menyambah urang mati, uan menyambah anu lainnya. Kita harus bakaban janga-janga uan urang lainnya. Gambar 28.
keluarga orang anu udah percaya am. Keluarga orang anu udah percaya am harus hidup macam apa anu dipadah kenal hitai. Lelaki anu udah bebini am harus mengasihi bininya. Betina anu udah balaki am harus menghormati lakinya. Laki wan bini harus bagawi sama-sama. Ia harus memadahi anak ia janga-janga. Ia harus memadahkan siapa Tuhan Yesus itai wan anak ia Keluarga orang anu janga tai harus berdoa setiap hari ke Tuhan Yesus. Gambar 29. Mengasihi musuh. Tuhan Yesus memadahkan wan kita supaya kita mengasihi setiap orang, biarpun orang itu musuh kita. Macam digambar di sebelah kiri, kita menilik dua orang yang mula-mulanya tai bermusuhan. Tapi udah itu ia bamaafan. Anu gambar di sebelah kanan, kita menilik ada orang menolong orang anu jasa asal wan ia. Orang anu ditulung nyaitai orang anu memusuhi sukunya. Jadi orang anu udah percaya am harus mengasihi semua orang. Wan maampuni orang anu bersalah wan ia. Gambar 30. Yesus tiam Tuhan anu berkuasa tai. Dalam gambar ini kita ulih menilik dua orang anu manutu patung. Jimat wan anu lain-lainnya. Orang anu udah percaya am wan Tuhan Yesus jaulih batamba-tamba kadukun. Kapatung kajimat wan anu dipadahkan orang karamat. Meminta ka orang udah mati wan anu lain-lainnya. Tuhan Yesus lebih berkuasa angkat di dukun, jimat, angkat di patung, angkat di orang mati, wan anu lain. Orang udah percaya am harus meminta tulung wan Tuhan Yesus. Berdua kaya, padahkan napa anu kan diminta. Tuhan Yesus mengasihi kandi. Tuhan Yesus mendingaikan kuntan napa anu kita minta wan ia. Gambar 31. Mausir sitan. Macam di gambar ini, kita menilik ada orang dirasuk sitan. Tali wan rantai ulih dipagatkannya. Sabab sitan anu dalam tubuhnya itu anu kuat itai. Tapi Tuhan Yesus mausir sitan itu angkat di tubuh orang itu. Orang itu menjadi janggar. Sitan terpaksa keluar angkat di orang itu. Sabab Tuhan Yesus lebih besar kuasanya angkat di sitan itu. Pokoknya sitan-sitan kegalakan wan Tuhan Yesus. Ija menyembah sitan. Wan kandi diganggu sitan, ija meminta tetamba wan dukun. Minta tulung wan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus pasti datang mengusir sitan itu. Gambar 32. Umpat wan Tuhan Yesus. Iblis wan sitan itai musuh Tuhan Yesus. Wan musuh orang anu percaya wan Tuhan Yesus. Iblis wan sitan menggoda kita orang percaya supaya kita tai memikirkan kejahatan kuntan. Memikirkan duit kuntan, pakaian, wan anu lain-lainnya. Iblis mau supaya orang anu udah percaya amitai lupa wan Tuhan Yesus. Tetapi orang udah percaya harus taat Tuhan Allah. Orang percaya jangan mau sampai berhutang. Ia harus ingat janji Tuhan Yesus bahwa napa
anu kita perlukan pasti disediakan Tuhan Yesus. Gambar 33. Urang udah percaya baulah dosa lagi. Macam di gambar ini kita menilik babiak lalaki baulah banyak dosa. Ia menggunakan duit anu diujuki bapaknya ke anu cia beguna. Duit itu dipakainya membatina, bajudi, membali tuak, wan anu lain-lainnya. Tapi udah itu habisam duitnya. Kang kawalannya meninggalkannya, baru ia menyesal. Ia pulang ke rumahnya, bapaknya wan meminta ampun. Karena bapaknya kasih wan ia diampuni, wan diterima lagi tinggal di rumahnya. Nah, umpamanya ndai kita urang anu udah percaya wan Tuhan Yesus, tapi baulah dosa. Setelah itu kita menyesalinya, wan berjanji dia mau ulangi lagi. Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Pempadah Tuhan mengatakan, wan kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia, wan adil. Pasti ia mengampuni segala dosa kita, ditambah menyucikan kita angkat di segala dosa kita. Gambar 34. Pambaling. Urang balung percaya, wan urang udah percaya wan Tuhan Yesus, pasti kalah baling. Macam di gambar ini kita menilik ada urang baling. Urang ini baling sabab ia makan anu baracun. Urang ulih baling umpamanya ndai makan makanan anu kutur, mahirup parai kutur. Ulih sihir diupahkan wan dirasuki sitan. Umpamanya kita udah percaya baling, napa anu kita ulah? Napa tetambanya? Badua wan meminta ke Tuhan Yesus, anu urang mendingaikan dua kita itai. Tuhan Yesus ulih menjanggarkan segala macam penyakit pambaling. Umpamanya ndai ada dokter atau mantri, ulih bau batuan ia. Tuhan Yesus ulih memakai obat dokter itu menjanggarkan pembaling kita. Asaikan ija sama sekali datang meminta tatamba kadukun. Minta tulung wan Tuhan Yesus anu labih hibat angkat di dukun itai. Gambar 35. Kematian. Wan orang mati, tapi udah percaya wan Tuhan Yesus. Tubuhnya itai dikuburkan, tapi jiwanya ke surga. Sabab dosanya udah diampuni, wan dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Tapi orang mati tapi belum percaya wan Tuhan Yesus, tubuhnya dikubur juam. Amun jiwanya ditunu di api neraka. Sabab ia dia mau percaya wan Tuhan Yesus sehingga dosanya jadi ampuni. Nah, macam apa? Udah hamai kandi barasih angkat di dosa supaya ulih ke surga. Gambar 36. Tubuh Tuhan Yesus. Bala alat di dalam tubuh kita ini mempunyai tugas masing-masing. Misalnya ndai, mata gunanya tai menilik, hidung mencium, paha berjalan, patulian mendingai. Umpamanya alat di tubuh kita ada anu baling, pasti kita merasa baji. Tuhan Yesus memadahkan wan kita bahwa setiap orang di dunia ini, orang anu udah percaya macam bagian-bagian tubuh tiam. Nah, Tuhan Yesus itai kepala tubuh kita.
Setiap orang udah percaya mempunyai tugas masing-masing. Misalnya ndai menjadi guru, mengajar orang, menyanyi, wan lain-lain. Setiap orang anu udah percaya amitai menjadi saksi Tuhan Yesus. Semua orang anu udah percaya harus saling mengasihi wan menolong. Gambar 37. Berkumpul sama-sama. Nah, Tuhan memadahkan wan kita. Tiap hari Minggu kita menyediakan waktu untuk Ia. Semua orang anu udah percaya wan Tuhan Yesus berkumpul sama-sama. Sambayang wan berdoa ditambah banyanyi memuji Tuhan. Orang anu udah ungguh-ungguh percayaan ulih maajar kita wan pempadah Allah. Orang udah percayaan harus memperingati hari kematian wan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang lagi ke dunia ini. Gambar 38. Tuhan Yesus pasti datang lagi. Tuhan Yesus sekarang ini tinggal di surga. Tapi entah hari napa baik, kita cia tahu. Ia itai pasti datang lagi ke dunia ini. Amun ia datang lagi, semua orang udah percaya diangkat oleh Tuhan Yesus ke surga. Tetapi amun orang cia percaya wan Tuhan Yesus ditinggalkan wan dihukum, dicuul wan api neraka. Nah, siapa mai kandi menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Gambar 39. Babuah. Umpamanya ndai kita menanam rambutan, pasti kita mengharapkan ia babuah. Dahan anu pahawai kita tugang. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya macam batang kayu. Dan orang anu udah percaya mitai dahan-dahan kayu. Tuhan Yesus mengharapkan ia berbuah janga. Anu dimaksud buah hitai umpamanya ndai kasih, sanang hati, baik, manulung urang, jujur, wan suci hidupnya. Ini harus ada di dalam hidup kita orang anu udah percayaan. Anu baik kini tai ada karena roh suci. Pokoknya hidup orang anu udah percayaan wan Tuhan Yesus itai harus lebih baik angkat di orang anu belum percaya. Gambar 40. Memadahkan ke orang lain. Percaya dam kandihi wan Tuhan Yesusi. Wan kandi ungguh-ungguh percaya. Padahkan wan keluarga kandi. Tuhan Yesus tai baik ungguh. Padahkan wan kangkawalan kandi. Tuhan Yesus tai mengasihi ia dijuam. Padahkan hati kandi tanang. Wan cak kagalakan lagi, wan sitan, hantu, wan lain-lainnya. Tuhan Yesus udah menyediakan wadah di surga. Untuk orang udah percayaan. Padahkan ke orang lain, ada wadah untuk iedi, wan iedi mau percaya wan Tuhan Yesus. Sebaliknya, ada wadah hukuman untuk orang yang mau percaya wan Tuhan Yesus. Padahkan bahwa Tuhan Yesus mau melepaskan semua manusia angkat di hukuman api neraka. Mau ai kandi menjadi saksi memadahkan Tuhan Yesus ke orang lain anu balum kala mendingai. Pikir kendam, wan ranong kendam ini. Putus kendam, jangan-jangan